Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Al-Mukarramun, para alim, para tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Dukuh Kedukuhan Kembang, Pedut dan sakil temanipun, rekan-rekan Karang Taruna dari Desa Kelurahan Jatimulyo, Bapak Ibu sekalian hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah wa binikmatillah. Pada kesempatan sore hari ini kita bisa bermuajahah berkumpul di kompleks pariwisata, kompleks wisata Kedung Bedut dalam rangka menghadiri pengajian menjelang buka puasa. Umpamakan mohon maaf, saya perjalanan ternyata di tengah jalan terhambat oleh malaikat Allah. Jangan dulu masuk surga, pintunya ada perbaikan jalan. Ini diumpamakan suatu saat nanti Bapak Ibu itu juga akan mengalami hal-hal seperti itu, Pak. Pengennya dalam pikiran saya perjalanannya mulus, langsung bleng ke surganya. Oh, ternyata harus melewati dulu, harus melewati jalan ke apa itu namanya Kodok itu, ke arah Watu Kodok itu saja kesasar sampai atas, Pak. Akhirnya bertanya ke malaikat, jalan ke Kedung Bedut kemana? Oh, kelewat, Pak. Akhirnya, tapi malaikatnya manusia. Itu di sana. Akhirnya, mana jalan menuju surga ya Allah? Ditunjukkan. Oh, ternyata jalannya masya Allah, Pak. Jalannya pas untuk satu mobil. Bayangan, seandainya ada papasan mobil, saya menuju ke surga Kedung Bedut juga terhambat lagi, Pak. Tapi saya sudah lost pikir. Seandainya nanti sampai Kedung Bedut, mari alhamdulillah langsung buka puasa. Masya Allah. Apa menit saya lihat kok ono sing entuk panci. Harapannya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan suatu saat warga dusun Kembang lan sak kiwontenipun ingkang betul-betul ikhlas melaksanakan ibadah puasa, betul-betul ikhlas melaksanakan segala perintah-perintah Allah, suatu saat nanti akan mudah langsung menuju ke surganya Allah. Amin ya rabbal. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ada dua hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, ada orang yang ciri-ciri puasanya diterima Allah. Awake dhewe kan sama nika sahut melaksanakan ibadah puasa nggih. Kita nanti mengaca pada diri kita masing-masing, tidak usah menunjuk siapa-siapa, tapi kita mengaca pada diri kita masing-masing. Ciri puasa kita diterima Allah. Ini menurut ulama. Yang pertama, berat badannya menurun. Sopo yang puasa berat badannya naik, Kacung? Ya alhamdulillah. Niki secara umum, nun saya Bapak Ibu sekalian. Secara umum, kata ulama, orang yang puasanya diterima, biasanya salah satunya adalah indikatornya berat badannya menurun. Kenapa? Karena orang berpuasa, nun saya biasanya makannya itu cuma 2. Tapi kalau di luar Ramadan, kita orang Indonesia makan 3, buka, sahur. Niki ingkang puasa. Tapi ono piantun Kulon Progo sing sahur ya melu sahur, buka ya melu buka, awan-awan nang pasar Wates untung wonge ora teko. Misale teko ya paling rada ngene. Nggih. Sebabnya apa Bapak Ibu sekalian? Makanya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sinten tiyang ingkang puasa, yang ngerti kalau dia puasa itu hanya dia dan Allah. Ono wong kok ida itu, puasa kok ida itu? Orang mesti ida itu tandane puasa. Ana wong mlaku kok kaya lemes banget.
Kok kaya sing puasa? Dereng mesti, Pak. Niki dereng kandak yang niki puasa. Saya kapan itu ke Jogja, Masya Allah, panas sekali. Di tengah jalan, di pinggir jalan ada tulisan es kelapa muda 7.000. Setan itu walaupun nafsu niki mesti mampir ora apa-apa. Ora ana wong Jatimulya. Aman. Tapi karena Bapak Ibu puasa itu karena Allah, yang tahu kita puasa itu kita dan Allah, bismillah. Walaupun ada tulisan lain sebagainya, bismillah, awake dhewe pengen puasa. Sama, wonten nuwun sewu kadang-kadang kita ngarit teng nggih, teng saben itu nggih, teng alas. Sangune ngarit niki kadang-kadang kita bawa minuman aqua. Tapi niki sanes piantun mriki nggih Bu nggih. Priantun niki Gunung Gajah ngandhap segede. Tegane nggih Mas. Mora sepuh kula ya tegane. Kadang-kadang niki wonten nuwun sewu ngarit, biasa ngarit niki nuwun sewu niki amal saleh Pak. Jadi orang ngarit, orang deres, orang apa niki ngamal tapi awake dhewe bismillah ya Allah, mudah-mudahan ngarit niki ngarit ingkang barokah. Jadi walaupun ngarit bismillah puasane boten medhot. Siap nggih? Insyaallah. Saya tanya adik-adik jujur, siapa yang sampai hari ini puasanya masih penuh, tidak pernah bocor? Acung. 10.000. Wong loro wae. Ngacung, yang puasanya sampai hari ini masih penuh, yang usianya masih SD, 2.000. Sini dek, sini, tanya, masuk, sana sini, ya, namanya sini. Ya. Wah, HP-nya kok lebih bagus dari HP Pak Ibu? Namanya siapa? Satria. Muazzin, alhamdulillah. Mas Satria, cita-citanya pengen jadi apa? Polisi, alhamdulillah. Nggih. Niki kita doakan semua ya Bapak Ibu sekalian, Mas Satria suatu saat akan menjadi polisi yang soleh. Kita bangga dari Kembang, ternyata nanti ada seorang polisi yang kalau nangkap orang, misalnya nuwun sewu ada orang ditangkap, nuwun sewu, surat-suratnya mana? Ditanya nanti ya Mas Satria ya. Bismillah. Satunya siapa? Mas Angga. Mas Angga cita-citanya apa? Tentara. Masya Allah. Boleh tepuk tangan semuanya Bapak Ibu sekalian. Kembang ini Paduku. Kembang ini perlu bangga Paduku. Ternyata kader-kadernya itu Masya Allah menjadi seorang polisi, menjadi seorang tentara. Ada nggak yang polisi di sini? Pak polisi, oh polisi tidur. Kalau di sini Jatimulya ada Pak polisi, ada Pak tentara, bangga. Ternyata anak-anak soleh-soleh seperti ini mereka pengen menjadi polisi. Alhamdulillah. Masih puasa terus ya? Tidak pernah makan? Kalau di rumah kan sepi kan minum teh, nggak ada yang tahu. Tidak. Kenapa tidak? Karena Allah selalu melihat perbuatan. Kalau karena ada bapak kadang-kadang malah kemana? Ibu tidak mesti di rumah, tapi Allah selalu berada dengan kita. Siap? 2000? Ya. Oke. Ini saya bawa, mohon maaf Pak Panitia, saya bawa minum dari rumah karena saya merasakan minum nasgiter terenak itu buatan istri saya. Sayang istri ya Pak. Ternyata setelah saya buka uangnya nggak ada. Diutang ya. Alhamdulillah 2000 besar. Ya, pulang lagi. Nanti ngacung lagi ya. Oke. Tadi yang putri ada nanti deh ya. Kalau yang putri. Niki ciri pertama puasa kita diterima Allah Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi puasa itu yang tahu itu cuma kita dan Allah. Kita tidak perlu kalau
kita puasa karena orang tua kita, puasa karena suami kita, puasa karena istri kita, kita akan tidak puasa ketika mereka tidak ada. Tapi kita puasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, puasa ciri kita diterima Allah adalah orang itu semakin takwa kepada Allah. Coba bandingkan Bapak Ibu sekalian, kalau sekarang di Mekah, mohon maaf, di Makkatul Mukarramah, di Masjidil Haram, saya alhamdulillah 2019 Mas Budi diberangkatkan menuju ke Baitullah, tidak bayar, alhamdulillah. Saya gratis, Bu, alhamdulillah. Kalau di Mekah sekarang Bapak Ibu sekalian, setelah tanggal 20 Ramadan, semua penduduk Mekah niki tumplek-plek di Masjidil Haram. Namanya sholat lail atau sholat taraweh, mereka tuh tumplek-plek di Masjidil Haram. Tak pikir-pikir kok kayak masjid nang kembang. Setelah tanggal 20 kabeh tumplek-plek. Tumplek nang ndi kok. Rata-rata di Kulon Progo, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, fenomena niki sudah lama. Kalau awal Ramadan masjid niki tapi akhir-akhir Ramadan masjid niki sing rame ning ndi? Pasar Sido Agung, Masya Allah Pak. Sekarang kalau nggih, kataku coba tak golek dong jadi bodoh ora gue. Niki masa nggih enggak apa-apa. Enggak apa-apa, silakan Bapak Ibu belajar dan sebagainya. Karena saya pernah tanya, Mbah, Bu, kenapa kok jamaah tarawihnya jadi sepi? Pak, sibuk. Sibuk apa? Sibuk gawe peyek. Persiapan Idul Fitri. Ya persiapan Idul Fitri ini saya Bapak Ibu sekalian. Tapi jangan sampai persiapan menikah mengganggu ibadah yang sangat utama di bulan Ramadan. Bismillah. Mudah-mudahan kita terus dorongan untuk kita sedaya. Orang yang puasa diterima Allah, salah satu ciri yang pertama, yang kedua adalah dia imannya, takwanya semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dulu ketika mendengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, Mas Satria ya kalau azan. Kalau ada azan subuh misalnya, saya mempraktekkan. Kalau ada azan subuh Bapak Ibu sekalian, pada kata-kata as-salatu khairum minan naum, niki ketika as-salatu khairum minan naum, sebaiknya Bapak berdiri atau Ibu langsung ketika itu gejog bumi sekali. Setiap gejukan membaca Bismillah 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi nggak usah ditambah Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Hormatan Pak isu-isu. Kenapa kok enggak pakai ngejebuni bismillah? Insya Allah ketika Bapak Ibu sekalian mendengar azan itu subuh, ngejebumi ping telu karo maca bismillah, insya Allah semangat mesti takmir. Insya Allah. Kalau nggak percaya monggo bismillah. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Niki yang kedua, puasa kita diterima Allah, uang niku kok tambah sepuh, tambah takwa, tambah dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, singkat mawon ini udah dereng. Kata itu sore banget. Mendung. Yang ketiga, ciri puasa kita diterima Allah inggih menika wong niki kok tambah lumo. Tambah lumo, tambah seneng berbagi. Ono kotak infak muter, ada kotak infak muter ya nih ya. Langsung buka dompet, ambil uang yang paling lucu. Di sini ya kayak gitu. Oh, 200. Nggih. Awake dhewe sama niku latihan Bapak Ibu sekalian, latihan. Mesti ketika ada kotak infak muter, apa namanya infaknya kotaknya nganggo kardus gede. Nggih. Ini kita latihan Bapak Ibu sekalian. Latihan mesti ada suara-suara dari kiri. Golek sing paling cilik wae. Sing paling cilik wae, sing penting infak. Tapi ada suara dari kanan, sing paling gede, sing paling gede, sing paling gede.
Kalau yang paling gede eman, lumrah eman Pak. Kok infak kok nganggo warna merah, wah kita kalau merah kok eman. Saat ini kita latih, nuhun sewu sedikit demi sedikit. Ketika kita ada kotak infak muter, kita masukkan uang, tapi jangan yang paling kecil. Tidak harus yang paling besar, tapi jangan yang paling kecil. Niki namanya latihan. Pernah riyen Bapak Ibu sekalian, pada zaman Umar, pada zaman sahabat Nabi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab niki nuwun sewu masak kepala kambing, Mbak. Masak kepala kambing, kalau sekarang tongseng kambing. Setelah tongseng kambing dimasak, ternyata Umar ingat, aku duwe tonggo sing sak lawase niki ora tahu mangan daging. Akhirnya kepala kambing niki, masakan yang sudah matang niki diberikan kepada tetangganya. Tetapi tetangganya justru mikir, ini akan saya berikan ke tetangga saya yang mungkin juga belum pernah makan kambing. Akhirnya diserahkan lagi, dikirim ke tetangganya lagi, sampai kepala kambing niki muter ping pitu rumah. Sampai rumah yang ketujuh, mohon maaf, ternyata rumah yang ketujuh itu oleh orang yang punya rumah mikir, ini Umar tidak pernah makan daging. Makanya daging ini akan saya kembalikan kepada saya berikan pada Umar. Ternyata daging yang dari Umar bin Khattab muter, akhirnya kembali kepada Umar tanpa mempergunakan WA, Pak. Kalau pakai WA mungkin bisa ya. Mohon maaf, niki saya kirimi daging, tolong nanti diambil, ditukar lagi, dioper lagi. Nanti terakhir oper lagi kepada Umar. Niki boten ngagem WA kados mekaten Bapak Ibu sekalian. Tapi karena keikhlasan berbagi. Persis kalau di Paduku, mungkin di Paduku di warga itu ada yang dapat apa namanya? BLT atau apa? BLT. Ada yang dapat BLT, itu nuwun sewu, mohon maaf Pak Duku. Saya sudah tidak berhak untuk mendapatkan BLT karena kemampuan saya dan keluarga sudah cukup. Wonten Pak Duku. Ya podo wates. Dari pemerintah sebenarnya mengharap kalau ada yang seperti itu. Tapi memang mungkin belum ya. Cuman belum saja Pak Duku. Insya Allah. Okay. Tapi saya melihat Masya Allah warga Gedung Bedut, warga Kembang ini Masya Allah persatuan dan sanes pun Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Niki ciri-ciri puasa kita terima Allah. Bismillah. Kita mencoba untuk mengikuti itu sehingga mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya duduk kembali sebelum saya ke tema berikutnya. Ini khusus yang untuk putri ya. Tadi yang putra sudah ya. Ya sekarang yang putri. Coba Pak Ibu mau tanya, siapa yang hafal surat At-Tariq usia SD? Yang putri. Siapa yang hafal, ngacung ya? Siapa yang hafal surat At-Tin? Watini wa zaitun. Ngacung? Yang putri dulu. Kalau pertanyaan, siapa yang hafal surat Al-Fatihah? Ngacungkan. Sekarang, siapa yang puasanya masih penuh